Negara terlalu jauh membawa agama di dalam persoalan negara. Ini persoalan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama, kita jangan bicara hukum. Mari kita bicara politik di negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa orang Kristen di Indonesia dipersekusi. Satu Kristen itu berarti dipersekusi semua umat Kristen di Indonesia. Tuh, kalau di Indonesia tidak mau menjalankan hukum sebenarnya, negara kita akan hancur. Tinggal menunggu waktu aja. Tinggal menunggu waktu. Tadi beberapa second yang lalu saya call sama teman saya yang ada di Papua Nugini. Dia bilang iya. Dia bilang iya. Semua dibilang iya. Masalah pemekaran wilayah dia bilang iya. Semua tapi dia bilang tinggal menunggu waktu. Nah, sekarang kita bermain di situ, bermain kerana itu. Oleh sebab itu saya bilang politikus-politikus yang di Jawa itu yang cuma menghasilkan sumber alam yang ada di Maluku, sumber alam yang ada di Sulawesi, sumber alam yang ada di Irian, sumber alam yang ada di Sumatera yang dikumpulkan ke pusat itu. Saya bilang hati-hati, jangan terlena, karena semua kepulauan itu akan berontak nanti, karena ranahnya dibawa ke agama. Apakah persoalan sebetulnya bukanlah masalah membahas atau tidak, hukum diperlakukan adil atau tidak gitu. Apakah semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum? Nah, itu yang menjadi persoalan sebetulnya, Lebah Madu. Betul. Saya kira begitu. Ini Pak Gajah Mada mungkin mau lanjut supaya kita ada bergerak sedikit ya. Kalau saya menanggapi yang pertanyaan kedua ya dari Lebah Madu, buat orang Buddha ya, Buddhis di yang Rohingya itu Myanmar ya. Dia berpikir, loh Malaysia itu dulu mayoritas Buddhis, Indonesia itu mayoritas Buddhis, pernah di zaman Sriwijaya. Lalu Maladewa itu 100% Buddhis. Sekarang di Maladewa itu 0 orang Buddhis, di Indonesia Buddhis minoritas, di Malaysia minoritas. Kok bisa begini? Ya. Artinya mereka baru sadar sekarang, yang minimal menurut pemahaman orang pendeta Buddha di Myanmar. Kalau kita ngelihat kekristenan di Pakistan, orang Kristen di sana turun dari 2% turun sekitar 1,5%. Tentu karena persekusi, macam-macam dipaksa kawin dan sebagainya. Artinya begini, ya, kalau Indonesia lengah, apologet tidak didorong untuk berdebat, ya, itu bahaya, Pak. Karena mereka sudah banyak pengalaman. Afghanistan itu dulu Buddhis. Jadi sekarang coba lihat patung Buddhisnya malah diledakkan. Di Indonesia pun juga pernah gitu. Eropa, nah saya ngomong yang sukses ya. Eropa itu yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Islah Barawi. Cara Muslim itu salah, kata Islah Barawi. Itu katanya Eropa itu dijajah 600 tahun ya sama Muslim. Tapi ketika mereka berhasil melawan, satu orang Muslim pun habis di Eropa. Mungkin itu salah ya. Tapi Eropa sudah belajar. Lalu di India juga itu seperti itu juga. Dan sekarang India bagaimana? Tetap kafir kan? Tetap Hindu, tetap Sikh, tetap saya nggak tahu Buddhis ada atau tidak di India ya. Tapi tiga kafir itu dulu dipersekusi 700 tahun. Yang mati pun lebih banyak. Nah, Indonesia bagaimana? Ya. Tentu Indonesia pun jangan sampai terjadi seperti Pakistan atau Maladewa, atau lebih parah lagi terjadi seperti di India. Jadi Alkitab pun mengatakan, ya mungkin ini yang lebih netral ya, kabarkanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, jadi kita hanya mengabarkan aja bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya. Pasti berdosa. Mau kamu berbuat baik, berusaha sampai sekuat tenaga seumur hidup, pasti berdosa. Itu Alkitab mengatakan seperti itu. Buat yang agama lain tinggal cek aja, tanya ke dalam diri masing-masing. Nah, kita disuruh memberitakan, orang Kristen memberitakan, supaya kamu jangan gelisah, dosa kamu itu ditebus, seharusnya kan dihukum, setiap dosa kan dihukum. Mau katanya kamu baik terus pun kalau sudah berdosa, pasti harus dihukum, dan hukuman itu mati. Maka kita kabarkan bahwa butuh Yesus, supaya kamu bisa diselamatkan, supaya dosamu diampuni.
Kita nggak mendorong supaya mereka murtad, enggak. Cuma mengabarkan doang. Gitu. Hanya masalahnya kan kalau mereka murtad, jangan-jangan ada yang salah. Kalau Saifuddin Ibrahim tegas itu. Mungkin lebih keras daripada yang disampaikan bertolak belakang 180 derajat dengan lebah madu. Keras sekali dia, karena dia udah belajar di dalam, udah belajar bahasa Arab, udah belajar hadis, udah belajar Quran, udah belajar sejarah Islam. Loh, kesimpulannya nih, Indonesia bakal hancur malah. Saifuddin Ibrahim mengatakan bakal hancur karena ajaran itu. Lebih tegas dia pendeta juga sampai harus kabur ke Amerika. Memang buat Indonesia itu ya perlu apologet, perlu pendeta seperti itu supaya kita jangan seperti, coba lihat cek Pakistan, lebah madu ya, cek di Pakistan. Lalu saya mungkin kalau yang pertanyaan pertama singkatnya begini, kayaknya dia masih di Polda Jabar ya, datanglah ke rutan di situ ya kalau menjenguk. Lalu ini pesan saya tadi berkaitan dengan politik. Sebenarnya kita ada satu yang salah. Kelihatan, saya senang dengan NU ya. Tapi menurut riset dari Burhanuddin Muhtadi, ya, itu orang NU juga, ya. Dia mengatakan bahwa 50% lebih sedikit itu radikal orang NU. Dan 40% sekian, ya banyak juga sih, ya, itu moderat. Nah, yang saya sebut tadi Islah Barawi. Mahfud MD mungkin tadinya moderat, tapi gara-gara kesalip sama Maruf Amin, jadinya dia kapok, nggak mau kesalip lagi dalam pilpres berikutnya. Nah, ini yang jangan dibudayakan di Indonesia. Saya usulkan, saya edukasi grup ini dan seluruh Indonesia melalui channel ini, channel Paul Jang. Jangan dibiasakan seperti ini. Kalau nanti lihat, kan tadi Nasdem sudah istilahnya kasih sen kepada Mahfud MD, ya, supaya dia bisa jadi wapres. Itu baru kelihatan benang merahnya. Nah, jadi melalui channel ini jangan seperti itu dibudayakan, ya. Jadi waktu itu kan udah jelas Maruf Amin itu yang penjarakan Ahok waktu dia ketua MUI. Ahok harus dihabisi, itu ada itu. Setelah itu dia minta maaf. Nah, kalau setelah sekarang dia nyuruh Polri dan beberapa Kapolda yang bisa disuruh kan repot. Nah, itu masalah Indonesia. Itu yang harus dilawan, bukan apologetnya. Nah, kalau tadi bicara namanya secara umum, memang hukumnya. Nah, tadi saya kasih pesan itu bagaimana ada 7 undang. Saya tanya teman saya ada 7 pasal di mana polisi bisa dipidana itu. Kalau dia salah menangkap kalah di pra peradilan, ya. Nah, jadi ya kita mainnya di situ dulu ya kalau menurut saya. Bukan karena kita pengen keras ya, tapi kita harus melihat kalau Pak pakai bahasanya Pak Santi Amer, holistik, menyeluruh gitu, komprehensif, harus menyeluruh dan sesuai dengan konteksnya. Nggak boleh keluar dari konteks. Sikonnya apa sekarang? Pilkada, pilpres, pemilu. Nah, di situ kita mainnya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Luar biasa, Bro Gajah Mada. Terima kasih atas ini masukannya yang sangat membuka pikiran kita. Kita lanjut ke Pak Teddy. Silakan Pak Teddy, dibuka. Lanjut langsung. Paul. Pak Teddy. Oke. Yo, kok ditutup lagi? Silakan Pak Teddy. Ya. Ya. Mantap. Saya tadi mendengar dengan saksama, penjelasan hukum lain sebagainya. Saya to the point saja. Di Indonesia, hukum dilawan hukum. Yang fenomena sekarang, hukum tidak akan mempan. Kalau hukum kita lawan dengan politik, maka hukum akan sedikit berubah. Itu pertama pendapat saya. Kemudian pendapat saya kedua, sebenarnya jangan dilemahkan ini apologetika Indonesia. Kenapa saya katakan apologetika orang-orang Kristen di Indonesia diakibatkan untuk mempertanggungjawabkan iman mereka kepada orang-orang yang lain yang mengatakan begini Kristus begini, sehingga muncul mereka untuk menjawab itu.
Kalau Anda melemahkan dengan cara bilang, oh hati-hati itu, kalaupun saya di Indonesia, saya akan katakan janganlah melemahkan bilang hati-hati. Itu orang yang melemahkan. Kita harus jujur bercerita yang benar lah. Karena di Indonesia itu persoalannya. Orang ulangi ya, Kristen apologet itu hanya mau menjawab pertanggungjawaban iman dia kepada penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh agama sebelah. Contoh seperti itu. Kemudian apakah kita akan melemah? Tidak mungkin dong. Cuma dalam persoalan itu kita gampang dijerat dengan hukum. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau jawaban hukum dijawab hukum di Indonesia akan kalah. Saya yakin kalah. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita jawab dengan politik. Oleh sebab itu saya bilang, negara hati-hati memenjarakan orang Kristen, itu ada dampak negatif. Harus ada pemikiran yang cemerlang. Saya bilang dari BAIS, dari BIN. Kalau you tangkap ini apa dampaknya? Jangan main tangkap. Saya bilang fenomena yang terjadi di Papua itu, you kira yang bermain di arus bawah itu bukan karena agama. You cuma lihat di permukaan karena Irian ingin merdeka, Papua ingin, tapi bukan. Karena negara terlalu jauh membawa agama di dalam persoalan negara. Ini persoalan, oleh sebab itu mari kita sama-sama, kita jangan bicara hukum. Mari kita bicara politik di negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa orang Kristen di Indonesia dipersekusi. Satu Kristen itu berarti dipersekusi semua umat Kristen di Indonesia. Maka terjadilah konflik di Papua. Di Papua itu tinggal menunggu tokoh-tokoh gereja itu. Sinode gereja aja yang tinggal mau ngomong bilang pisah dengan Papua. Udah. Itu persoalannya, kita bawa ke ranah politik terus. Benar, saya puji si analisa Gajah Mada, saya akui, sangka topi. Analisanya melalui persentase baru komparatif dari negara-negara lain, itu luar biasa analisanya. Tetapi bagi saya sekarang adalah itu, hukum kita jawab dengan politik. Jangan hukum dijawab dengan hukum, karena kita akan kalah. Kita tadi ada pertanyaan-pertanyaan dari luar biasa. Interpretasi dari teman-teman saya, Andi, Pak, itu menjawab risiko-risiko apa polisi. Sulit Pak, negara kita kalau polisi mau dihukum. Tadi pertanyaan yang sederhana, itu apa itu? Yang lawyernya itu ditutup dengan kalimat normatif. Itu yang digunakan di negara kesatuan Republik Indonesia oleh polisi dan ABRI. Udah tahu melanggar hukum, dia bilang ini Pak, normatif. Tapi definisi normatif saya nggak tahu itu istilah normatif. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan begitu yang normatif main tangkap, wah ikut aja normatif. Normatif itu filosofi saya bingung mau uraikan itu. Ya hanya dua. Oleh sebab itu saya dengungkan dari Amerika ini, kita tutup hukum itu dengan bahasa politik. Kita tutup hukumnya. Oleh sebab itu, kalau di Indonesia tidak mau menjalankan hukum sebenarnya, negara kita akan hancur. Tinggal menunggu waktu aja. Tinggal menunggu waktu. Tadi beberapa second yang lalu saya call sama teman saya yang ada di Papua Nugini. Dia bilang iya. Semua dibilang iya. Masalah pemekaran wilayah dia bilang iya. Semua tapi dia bilang tinggal menunggu waktu. Nah, sekarang kita bermain di situ, bermain kerana itu. Oleh sebab itu saya bilang politikus-politikus yang di Jawa itu, yang cuma menghasilkan sumber alam yang ada di Maluku, sumber alam yang ada di Sulawesi, sumber alam yang ada di Irian, sumber alam yang ada di Sumatera yang dikumpulkan ke pusat itu. Saya bilang hati-hati, jangan terlena, karena semua kepulauan itu akan berontak nanti. Karena ranahnya dibawa ke agama. Nah inilah kecolongan-kecolongan di negara kita Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dibaca oleh pemangku jabatan kita, terutama oleh Badan Intelijen Nasional. Kalau bicara politik tadi mau bawa ke wakil presiden untuk membawakan agama lain sebagainya, itu so terstruktur, terorganik, tersistemik dari dulu. Sekarang di sini permukaan ini di Galarua, saya ulang kita bawa ke ranah politik terus. Karena mungkin dari 10 masalah kasus seperti ini, 11 yang dimasukkan ke penjara. Tidak ada yang bebas. Baru mungkin ada tanya, Pak,
Pak Teddy bagaimana? Iya, coba lihat orang-orang apologita Islam semua itu, apakah mereka masuk ke penjara? Kan itu rasionalnya. Sekarang mari kita. Kayak sebenarnya tadi kalau tanya ke lawyer, apakah Anda boleh juga menangkap UAS itu? Atau menangkap si Christian, atau menangkap si ibu ini, berani enggak? Karena di situ ada permainan. Maka oleh sebab itu di Galarua ini mari kita mainkan politik. Enggak usah bicara hukum ya, bolehlah. Supaya kita ada pengetahuan secara akademis tentang hukum. Prosedur, tersistemik gitu kan. Itu yang kita pelajari. Apapun yang ditanya Pak Andi tadi ada kebuntuan. Mau bilang itu polisi bisa itu enggak bakal itu polisi. Enggak ada sejarah itu. Di dalam negara kesatuan polisi itu salah tangkap orang baru dia dihukum. Kecuali Sambo membunuh orang itu lain. Itu proses peristiwanya lain. Ya mari teman-teman di sini, kalau kita bicara apologetika, kita gentarkan terus apologetika itu. Jangan itu yang dilemahkan. Karena mau menjawab dari kedua masalah hukum di sini mari kita jawab dengan politik. Jangan hukum, kita jawab dengan hukum. Karena sama, bagi orang kita yang notabene adalah Kristen akan dipersekusi secara otomatis. Ya terima kasih Pak Sentamir. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Teddy. Wah, pendapat yang sangat ini ya. Sangat menarik. Memang hukum kalau kita hukum di sini itu ya masih mayoritas yang kuasa gitu. Jadi hukum diatur oleh kekuatan massa. Nah, itulah sulitnya, berbeda dengan di tempat Pak Teddy ya, saya kira ya. Jadi belum berkeadilan gitu hukumnya gitu ya, karena masih penegak hukum ini masih takut dengan tekanan massa. Jadi ya mudah-mudahan satu waktu ya ini ya memang hanya politik lah Pak yang bisa mempengaruhi gitu. Ya hanya politik, karena kalau politik itu ya bisa merubah ini, bisa mengatur penegakan hukum itu nanti supaya lebih adil, itu maksudnya. Undang-undangnya gitu. dirubah Pak. Kalau politik bukan dirubah, tapi kan diarahkan ke arah yang lebih berkeadilan penegakannya gitu Pak. Benar. Oke, ini kita Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,